Di antara perangai yang terpuji adalah zuhud terhadap dunia. Sering kita mendengar apa istilah zuhud? Ya, zuhud itu apa? Zuhud itu adalah dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang namanya zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di negeri akhirat. Itulah yang namanya zuhud. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di negeri akhirat nantinya. Itulah seseorang disebut zuhud. Ya ikhwah, zuhud itu tadi bukan dinilai dari pakaian, bukan dinilai dari penampilan. Namun zuhud ini digolongkan adalah amalul qalb, amalan hati. Maknanya apa? Dia jangan menjadikan dunia itu terletak di hatinya. Dunia itu letakkan di tangan. Bisa dipegang-pegang, tidak bisa dipegang dilepas. Jangan sampai dunia tadi menghalangi dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk sifat seorang faqih, orang yang faqih, dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, innamal faqih az-zahid fid dunya war-ragib fil akhirah. Orang yang faqih itu adalah orang yang zuhud terhadap dunia dan mengharap ke negeri akhirat. Dunia itu tidak terlalu dipikirkan sama dia. Yang dipikirkan sama dia bagaimana negeri akhirat bisa dia raih dan dia bisa unggul di akhirat. Itu orang yang faqih. Beliau mengatakan, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, innamal faqih az-zahid fid dunya war-ragib fil akhirah. Itu gambaran orang yang faqih, orang yang zuhud terhadap dunia dan mengharap rindu dengan negeri akhirat. Wat taqallul minha, dan berupaya untuk sedikit dari perkara dunia tadi, tidak terlalu memperluas, ya, memperbanyak dalam perkara dunia. Kenapa ya ikhwan? Di sini disebutkan termasuk adab seorang penuntut, seorang adab pengajar, yaitu ditanamkan pada diri dia zuhud terhadap dunia, dan juga bersedikit dalam dunia. Bukan dalam artian di sini dia berpangku tangan dari dunia, tidak mau bekerja. Kalau ada uang itu dihabiskan sama dia, biarlah di rumah cuman ada beras. Bukan seperti ini. Namun jangan dia jadikan dunia tadi terpatri pada dirinya. Hasilnya tidak bagus ya. Dalam sisi tarbiyah, dunia itu manis. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, innad dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis lagi hijau. Sesuatu yang manis enak apa tidak? Kalau dirasa manis enak. Hijau enak tidak untuk dipandang? Enak dipandang. Sehingga dunia tadi enak dirasa dan enak dipandang. Dan yang namanya dunia, porosnya kembali kepada dua perkara, imma al-mal wa imma al-jah. Ada kalanya dunia itu kembali kepada harta, ada kalanya kembali kepada kedudukan. Itulah yang namanya dunia. Makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti, kalau ada orang yang ambisi terhadap dunia, maka ambisinya ini tadi bisa membahayakan. Madhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi. Tidaklah ada dua ekor serigala yang lapar kemudian dilepas kepada seekor kambing lebih berbahaya dibandingkan hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi, dibandingkan ambisi seseorang terhadap harta dan kedudukan. Yang dicari sering
porosnya persengketaan al-khusumat. Kalau tidak ribut masalah harta, ribut masalah kedudukan. Ikhwan, lihat keributan mereka para pejabat. Ya. Harta udah punya. Ya, asetnya miliaran. Tapi tidak cukup seperti itu kan? Enak kayaknya kalau nyalon kita jadi wali kota, jadi gubernur. Harta banyak. Sebenarnya kalau mau dia nikmati harta ini tadi, untuk daripada mencalonkan diri sebagai anggota dewan, sebagai segala macam itu tadi, itu habisnya miliaran juga kan? Habis miliaran. Umur sudah 50 sekian. Jaraknya tinggal beberapa tahun lagi dengan kuburan. Kalaupun dihitung, misalkan dihitung tahun ya, dihitung 63. Rasul mengatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Wa aqalluhum man yujawiz dzalik. Umur umatku antara 60 70, sedikit sekali yang melampaui hal itu. Tapi yang membuat mereka apa? Ambisi, yaitu karena kedudukan ini tadi. Enak kalau punya jabatan. Kalau jalan dibukakan jalan. Ya. Tidak cukup dengan harta. Inilah yang membahayakan. Dan seorang pengajar harus menjauh dari sifat seperti ini tadi. Terkhusus mereka pendidik-pendidik. Dan bagi kita orang tua, kalau kita menitipkan anak kepada pengajar-pengajar yang tidak terdapat padanya sifat zuhud ini tadi, sudah hasil yang didapatkan pada anak kita juga tidak akan bagus. Wa adamil mubala biha wa bi ahliha, serta tidak peduli terhadap dunia dan ahlud dunia. Ini juga perangai yang harus ditanamkan bagi seorang pengajar, pendidik. Ingat ya, pendidik pengajar ini tadi ya, tidak mesti orang-orang yang di pondok pesantren. Bisa jadi kita mengajari di musola, ya enggak? Musola 5 orang, 6 orang. Maka hendaklah dia punya perangai seperti ini tadi. Apalagi kalau menyandang istilahnya ustadz. Ya, pengajar, khusus seorang dai, seorang ustadz. Di antara sifat yang harus dia layak sandang adalah adamul mubalah, yaitu tidak peduli dengan dunia, tidak ambil pusing terhadap dunia, dan juga ahlud dunia. Ya sudah, jangan diributkan. Berapa banyak orang ribut, ya, kadang urusan dunia. Kalau tidak urusan harta, urusan jabatan.